Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Saudara jangan salah sangka. Saya cuma memperingatkan saudara-saudara tentang salam atau ungkapan keagamaan dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi ini. Untuk mendengarkan salam berkenaan saudara-saudara, sudah tidak perlu pergi ke Tel Aviv, Jaffa, Hebron, Ramallah, atau Wall Street, ataupun di mana-mana sinagog atau tempat batu ratapan. Sekarang ini kita sudah boleh melihat atau mendengar salam berkenaan di negara Islam, di masjid, malahan di pondok pesantren, dinyanyikan oleh orang-orang yang bertudung dan memakai peci atau songkok. Oke, saudara-saudara, di manakah tempat berkenaan? Ianya terletak di Indramayu, Jawa Barat. Oke, di sebuah pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Pondok Pesantren Ponpes Az-Zaitun. Oke. Jadi saudara-saudara, kalau saya tidak salah, video berkenaan isu ini sudah saya buat. Tetapi dalam video ini ada beberapa sedikit tambahan dan penjelasan supaya saudara-saudara tidak gagal paham. Oke. Dalam video ini saya akan bahagikan kepada beberapa segmen, yaitu segmen kajian objektif awal sebelum pendirian pondok pesantren, apa tujuan mereka, bagaimana caranya dilaksanakan, dan kesannya kepada kita umat Islam di Nusantara. Oke saudara-saudara, yang pertama sekali, kajian objektif mereka mendirikan pondok pesantren Az-Zaitun. Kita tahu siapa yang berada di belakang pondok pesantren Az-Zaitun. Bukan pendirinya, Abdus Salam Rashid Panji Gumilang, bukan. Tetapi ada orang lain atau pihak lain yang berada di belakang beliau, yang memberikan beliau ide untuk mendirikan pondok pesantren ini. Jadi caranya adalah perlahan-lahan, tidak terlalu drastik. Di peringkat penubuhan awal, pondok pesantren Az-Zaitun sama dengan pondok pesantren lain, dengan silibus dan kurikulum keagamaan yang tidak ada bezanya. Tetapi perlahan-lahan, Panji Gumilang yang mendapat arahan daripada backing dia tadi, telah mengubah pondok pesantren Az-Zaitun menjadi satu pondok yang menggerakkan elemen-elemen Yahudi dan elemen lain yang menyimpang dari Islam dengan cara menasionalismakan agama. Apa itu menasionaliskan agama? Saya akan ulas di pertengahan video ini. Oke saudara-saudara, kita ungkap dulu sejarah penubuhan pondok pesantren Az-Zaitun. Pondok pesantren Az-Zaitun dasar awalnya dibuat pada tahun 1996. Hanya pada tahun 1999 barulah pondok pesantren ini lengkap dan dimasuki pelajar, kemudian dirasmikan oleh mantan Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Presiden Bakharudin Yusuf Habibie. Lihat saudara-saudara, pondok pesantren ini bukan biasa-biasa karena dirasmikan oleh Presiden di peringkat awal penubuhannya sebelum ia berjaya lagi pun. Nampak? Oke, satu. Kedua, mereka telah membuat kajian sebelum mendirikan pondok pesantren ini. Tapak atau negara yang sesuai untuk meletakkannya. Dan pilihannya ada dua, yaitu sama ada Malaysia atau Indonesia. Jadi Panji Gumilang sebelum beliau mengesahkan untuk mendirikan pondok pesantren ini di Indramayu, Jawa Barat, beliau pernah berada di Malaysia, tepatnya di negeri Sabah, untuk bekerja sebagai salah seorang ulama di salah sebuah majlis agama Islam di negeri Sabah. Saya pun tidak sure sama ada dia ulama atau penasihat macam itulah. Oke, kenapa negeri Sabah dipilih? Kita tahu sebab-sebabnya, karena peratusan umat Islam di negeri Sabah tidak seperti negeri-negeri lain di Semenanjung atau di Sarawak. Oke, setelah itu beliau membawa hasil kajian berkenaan, maka setelah diteliti, Malaysia dianggap tidak sesuai untuk gerakan ini. Gerakan nasionalismakan agama dan memasukkan elemen Yahudi. Kenapa saudara-saudara? Karena walaupun di negara kita Malaysia, peratusan umat Islam itu sekitar 63 ke 68% sahaja, tetapi di Malaysia mempunyai satu perundangan yang unik, yaitu Islam ditetapkan sebagai agama rasmi negara. Oke, jadi kalau ada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan Islam, maka mudah saja hal berkenaan dibantras. Berbeza dengan Indonesia, saudara. Di Indonesia, walaupun menurut prinsip Pancasila di sila yang pertama menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak dinyatakan Tuhan daripada agama yang mana. Malahan di Indonesia ada peraturan, saya tidak pasti rasmi atau tidak, untuk menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 agama yang diiktiraf untuk dianuti di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Jadi ini bezanya. Jadi ini memudahkan mereka untuk masuk ke Indonesia. Mereka juga telah melihat titik kelemahan yang ada di Indonesia, yaitu umat Islam di Indonesia berpecah kepada terlalu banyak pecahan-pecahan golongan atau organisasi. Yang besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pecahan-pecahan aliran yang lainnya. Jadi mereka senang masuk. Apabila mereka mengkaji peratusan penurunan jumlah atau populasi umat Islam di Indonesia, daripada satu ketika dulu pernah mencecah 93%, sekarang sudah turun kepada kurang daripada 82%, 11% penurunan, saudara-saudara, ya, bukan satu hal yang kecil. Maka mereka merasakan di Indonesia tidak akan ada halangan yang besar untuk mereka menyebarkan dakwah dan dakwah mereka menasionaliskan agama. Jadi terdirilah Pondok Pesantren Az-Zaitun. Apabila Pondok Pesantren Az-Zaitun didirikan, di peringkat awal kurikulum dan silibusnya sama dengan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Tetapi setelah ianya mula mencengkam, maka Abdul Rashid Panji Gumilang dengan yakinnya sudah mula memesongkan beberapa rukun ibadah. Setelah rukun ibadah, beliau masuk kepada soal tauhid. Beliau mula memetik stanza-stanza lagu Indonesia Raya. Seperti contohnya, Indonesia tanah airku, diubah menjadi Indonesia tanah yang suci, untuk meminimumkan takrifan bahwa Mekah dan Madinah adalah tanah suci dan menganggap Indonesia sebagai kononnya tanah suci, tidak perlu pergi haji. Oke. Jadi nampak saudara-saudara, usaha murtadin, ya, memurtadkan umat Islam kepada agama Kristen di Indonesia dianggap sudah berjaya dengan indikator 11% tadi. Jadi mereka merasakan sudah tiba saatnya, dengan Indonesia sekarang berada di bawah pemerintahan parti yang dianggap sedikit liberal, yaitu Koalisi Indonesia Hebat, yaitu yang dipelopori oleh Partai Demokratik Indonesia Perjuangan, pimpinan Presiden Joko Widodo, maka mereka merasakan saatnya sudah tiba. Karena itulah daripada tahun 1999, bukan 96 ya, 99 apabila pondok didirikan, baru sekaranglah mereka mulai menggerakkan gerakan Habenus Shalom Aleichem ini. Ya. Kalau sebelum ini gerakannya adalah gerakan pemurtadan umat Islam kepada agama Kristen, sama ada Protestan atau Katolik, tapi pada kali ini mereka dengan lebih berani menyatakan bahwa sudah tiba saatnya untuk memasukkan elemen Yahudi, Paul. Jadi saudara-saudara, bagaimanakah cara atau keedah yang mereka lakukan? Cara dan keedahnya adalah senang. Mereka akan merekrut atau mengambil pelajar-pelajar yang cerdas ya, daripada pelosok seluruh negara Indonesia. Malahan ada yang datang daripada luar negara seperti Malaysia, Timor Leste, Singapura, malahan Brunei Darussalam untuk masuk kuliah di pondok pesantren ini. Jadi mereka akan merekrut santri-santri. Santri ini gelaran bagi orang-orang yang beragama sedikit lah di Indonesia ya. Mereka akan merekrut santri ini untuk kuliah. Apabila mereka lulus, sudah pastilah mereka akan menyampaikan dakwah dan dakwah yang sama tadi. Dan memandangkan mereka santri yang terpandang, sudah tentu orang di sekeliling mereka akan mengikuti. Nampak? Panji Gumilang tidak perlu berucap di mana-mana. Beliau cukup meluluskan, menggraduatekan santri-santri ini, dan mereka akan memulakan gerakan dakwah dan dakwah mereka menasionalismekan agama. Apabila agama sudah diselarikan dengan nasionalisme, kemudian dituruti pula dengan unsur-unsur pluralisme dan liberalisme, maka saya rasa agama tempatnya sudah tidak berada lagi di tempat yang asal. Jadi inilah objektif mereka, inilah juga cara pelaksanaan mereka. Sekarang kesannya. Kesannya saudara-saudara sudah tentulah akan melemahkan sendi-sendi agama itu sendiri. Agama memang tidak akan tercemar, tetapi kalau ianya dipegang oleh orang yang tercemar, maka agama itu sudah akan jadi bercelaru dan serabut. Ya? Dan pemilihan Indonesia itu pun bukan dibuat begitu-gitu saja. Ada pertimbangan yang lebih besar. Kita tahu atau maklum, Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk keempat terbesar di dunia dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi apabila sebuah negara sebesar dan semegah Indonesia dari segi prinsip Islamnya sudah jatuh, sudah mulai diresapi oleh unsur-unsur nasionalisme yang melebihi agama, maka negara-negara Islam lainnya tidak mustahil akan turut berdepan dengan masalah yang sama. Di Malaysia kalau kita telusuri pun beberapa hal-hal yang memulakan bibit-bibit ini sudah kita nampak. Misalnya penarikan balik isu kalimat Allah di mahkamah, serta beberapa isu-isu lainnya, wallahu alam, yang sudah mula membimbangkan kita. Jadi kita sebagai umat Islam,
kita tidak mampu menahan gerakan sebesar ini. Kalau kita lihat di Indonesia, massa ataupun orang ramai pun sudah mulai berdemo di depan pondok pesantren berkenaan, tapi dihalang oleh pihak kepolisian. Selain Panji Gumilang sukses mengadakan masa tandingan. Masa tandingan ini lawan dengan orang. Siap diajarkan nyanyi-nyanyi lagi. Kita tidak mungkin dapat menentang dakwah peringkat internasional seperti ini. Tapi cukup dengan kita berdoa satu dan kita faham bahwa gerakan ini ibarat semut hitam di batu yang hitam di malam yang kelam. Dia ada tapi kita tidak sadar. Dan kalau saudara-saudara tidak keberatan, walaupun saya merisikokan diri saya sendiri, silalah sebarkan video ini, sampaikan walau sepotong ayat kalau menurut hadis Nabi, sampaikan walau sepotong ayat, apatah lagi jika hal ini melibatkan mudarat terhadap agama kita. Sampaikan saudara-saudara. Saya mohon maaf jika video saya sedikit panjang, tapi saya memohon kepada saudara-saudara, siapa lagi kalau bukan kita, bila lagi kalau bukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.